Halo, gue Anto, atau nama panggung gue Disco Pantera. Lo sedang menyaksikan Bring Us Your Records. Kalau vinyl justru gue belum lama ya, baru 2000 berapa ya? Lupa gue 2000 berapa. Yang jelas itu media audio paling terakhir yang gue koleksi. Karena gue pertama kali justru ngoleksi kaset kan, itu zaman gue SD. Dari mulai kaset sampai akhirnya era CD. Baru 2000-an tuh, 2000 something lah gue lupa. Baru mulai ngelirik untuk vinyl. Kenapa vinyl? Satu, sensasinya. Lo vinyl ada sensasi yang lo nggak bisa dapetin di media audio lain. Ini kita bicara analog ya, bukan digital. Berarti di antara kaset dan CD, vinyl tuh punya sensasi yang beda. Ibaratnya kalau buku dibanding lo baca online, lo tetap punya kenikmatan atau sensasi yang lo dapetin ketika lo beneran megang buku secara fisik gitu. Dari lo setiap lipatan halaman yang lo balik, bau kertasnya. Nah, vinyl tuh punya sensasi kayak gitu juga. Kalau vinyl tuh bunyi kretek-kreteknya lah ibaratnya. Kretek-kreteknya itu yang nggak bisa lo dapetin di media audio lain. Sama murah saat itu. Saat itu murah. Ibaratnya puluhan ribu lo udah bisa dapetin vinyl yang lo nggak sangka bahwa itu akan jadi aset lah ibaratnya, akan jadi investasi buat lo beberapa tahun ke depan. Jadi yang dulu lo beli misalnya 50.000 atau 75.000, tiba-tiba sekarang lo cek lagi di pasaran, harganya udah jauh lebih dari itu. Itu sih. Nah, gue termasuk orang yang malas digging. Gue malas digging karena digging itu racun ya. Karena yang tadinya lo misalnya udah kepikiran nih, gue pengen nyari vinyl A misalnya. Dengan lo digging, tiba-tiba nggak cuma A ntar lo belinya. Akan ada B, C, D, E yang tadinya nggak ada di kepala lo gitu. Jadi gue tipe yang lebih, emang gue mau ini, itu yang gue cari. Langsung straight to the point, gue tanya. Kalau ke toko langsung gue tanya ke shopkeepernya. Atau kalau di online ya, gue langsung tanya aja gitu di adminnya. Ada album ini nggak? Ada album ini nggak gitu. Kalau kuantitas gue nggak banyak, gue bukan kolektor yang segitunya lah ibaratnya. Apa gini tayang ntar istri gue nonton ya, jadi gue nggak mau istri gue tahu koleksi gue. Bisa terjadi prahara rumah tangga. Tapi paling nggak istri gue tahu gue ngoleksi, tapi kalau berapanya nggak banyak kok. Kalau untuk genre, gue tidak pernah membatasi genre gitu, tapi gue lebih ke era. Gitu. Gue lebih banyak nyari yang era 80-an sampai 90-an. Lebih fokus ke sana. Genrenya genre apapun. Tapi eranya gue batasin segitu. Kalau ada yang era mundur dari 80, paling cuman berapa biji lah, kayak The Beatles gitu. Ya, The Beatles wajib lah ya. Nggak mungkin gue nggak melewatkan The Beatles gitu. Kalau yang lebihnya 2000-an juga apa paling. Satu-satunya album di atas 90-an itu gue cuma punya albumnya Fro. Selebihnya bener-bener dari strict dari 80 sampai 90 akhir. Kalau ya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau online gue senengnya ringkes ya kan. Misalnya gue lagi kepikiran, gue lagi pengen album A, ya gue tinggal nanya langsung ke adminnya gitu, ada album A nggak gitu. Kalau dia punya, ya udah tinggal transaksi, langsung pengiriman bisa hari itu juga gitu. Lebih enaknya itu. Kalau offline enaknya adalah vibe-nya ya. Kan kita nyari vibe-nya juga gitu kalau ke toko offline. Karena beda lah rasanya lo duduk di toko offline gitu kan, sambil lo dengerin album atau vinyl yang kadang-kadang lagunya siapa nih ya gitu, yang lo nggak tahu gitu. Terus lo bisa digging juga, yang hobi digging. Itu sih, masing-masing punya kelebihan. Gue belum pernah yang namanya ke negara mana terus gue ke record store-nya terus gue digging di sana, belum pernah gue. Lokal paling ya,
Paling sering sih kalau lokal di Millers Bali. Itu paling sering gue nongkrong di situ kalau gue lagi di Bali. Ya seneng ya. Paling tidak terlihat progres yang baik banget gitu. Dari tahun ke tahun ya. Bayangin dari berapa tahun yang lalu kayak di Jakarta tuh paling ya orang nyari vinyl cuman ya kalau nggak di Jalan Surabaya, di Blok M Mall gitu. Maksudnya pilihannya sangat sedikit, tapi makin kesini kan mulai banyak bertebaran lah record store atau toko-toko vinyl yang di Jakarta aja udah banyak banget gitu. Dan jadi lebih lebih rapi gitu, dari mulai packagingnya gitu. Dan wah gila, progresnya gila sih. Tapi itu berjalan seiringan dengan harga yang juga semakin naik sih gitu. Sisi baiknya ya itu tadi, packaging lebih oke, toko jadi lebih banyak, kita jadi banyak pilihan gitu. Nyari vinyl tuh nggak sesusah itu lagi gitu. Sama ya makin banyak generasi sekarang yang tiba-tiba suka, karena entah kenapa berapa tahun terakhir kan kayak barang-barang vintage tuh jadi hal yang cool lah ya di mata anak-anak muda gitu. Jadi udah mulai banyak yang hunting juga vinyl. Seru sih. Gue dikasih tahu untuk bawa beberapa koleksi pribadi untuk beserta alasannya kenapa gue punya itu lah ya, ibaratnya ada story atau cerita di balik kenapa gue beli vinyl itu gitu. Cuman masalahnya kan yang bikin ribet, bukan ribet sih, lebih bikin sulit asik. Pilihannya sulit adalah harus antara 5 sampai 6 vinyl doang, karena ya gimana ya namanya, tiap vinyl tiap vinyl tuh punya story-nya gitu, punya ceritanya masing-masing gitu. Dan yang kesulitannya adalah gue harus mengompres itu menjadi 5 sampai 6. Ini tanpa mengecilkan koleksi gue yang lainnya. Ini gue milihnya sangat sulit sekali. Yang pertama ada ini nih, BVSMP, album yang The Best Belong Together. Ini story-nya adalah zaman gue antara 6 SD atau 1 SMP lah. Sekitar tahun berapa tuh, berarti 88 atau 89. Lagi marak disco skate gitu. Di Jakarta saat itu ada beberapa tempat ya, ada NASA, ada Lipstick, ada Happy Day. Lagu-lagunya BVSMP ini, hits-hitsnya mereka saat itu sering berkumandang lah di lantai disco skate gitu. Ada Anytime, I Need You gitu. Dan gue pas SD kelas 6 itu gue pernah beli album kaset album kompilasi disco skate gitu. Jadi isinya ada lagu We Want Some Pussy-nya To Life Crew, ada Gucci Your True-nya Pretty Girls gitu. Dan si BVSMP nyumbang 2 lagu di situ, I Need You sama Anytime. Namanya gue sempet cari tahu nih BVSMP ini siapa gitu. Dan di album ini adanya The Best Belong Together. Ini tahun berapa ya? 88 apa 90? Antara itu ya. Karena saat itu baru single doang, belum masuk album. Nggak tahu nih mereka apa kabar sekarang. BVSMP. Itu yang pertama. Yang kedua ini. Pas gue buka berarti ya sleeve-nya. Biar nggak berbayang. Apa tetap ada? Biar biar kelihatan logonya. Enggak ya. Album ini. New Kids on the Block Hanging Tough. Story-nya adalah ketika gue SMP kelas 1, ya SD kelas 6 atau SMP kelas 1, gue lagi mulai ngumpulin Sepultura, ya kan, teman-teman sekolah tuh Sepultura, Metallica, Necrodeath, Creator, wah, lagi gila-gila ya, thrash lah ya, Anthrax. Tapi entah kenapa, kalau di rumah gue dengerinnya ini pak, ini sama Tommy Page. Jadi kalau di sekolah, nongkrong sama anak-anak, wah metal. Padahal sampai rumah dengerinnya ini. Karena menurut gue entah kenapa NKOTB saat itu, album ini yang bikin gue melek NKOTB. Jadi dulu pas tahun itu, justru gue beli Hanging Tough dulu. Jadi gue pikirin tadinya album pertama mereka, karena ini album ini membawa mereka ke puncak popularitas. Ternyata sebelumnya ada album pertama mereka, judulnya self-titled New Kids on the Block gitu.
Jadi beli album ini dulu, baru habis itu gue beli album pertamanya gitu. Dan akhirnya beli album berikutnya step by step dan stop di situ. Karena menurut gue NKOTB setelah step by step selesai. Tapi menurut gue ini album terbaiknya mereka, Hangin Tough. Karena dari satu album ini hampir 4 atau 5 hits mereka jadi puncak nomor 1 di Billboard gitu. Gila sih. Dan menurut gue sampai saat ini NKOTB adalah boyband terbaik sepanjang masa, versi gue. Kalau di bawah-bawah gue pasti bilangnya Backstreet Boys ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini, album ini. Story-nya adalah sama, era-eranya masih sama tuh, sekitar 88 sampai 90 ya. Muncullah duo ini, Milli Vanilli dengan album All or Nothing. Langsung jeder, pang, boom. Gila, sedunia ngeh siapa ini Milli Vanilli, siapa dua orang ini, Rob and Fab ini ya. Almarhum ya, si Fab ya, yang almarhum, apa Rob, gue lupa. Satu album ini gila pak, hampir semuanya jadi hits. I'm Gonna Miss You, All or Nothing, Baby Don't Forget My Number, Girl You Know It's True, gila. Semua tuh memuncaki tangga lagu hampir di semua negara. Termasuk gue suka banget sama Milli Vanilli saat itu. Gue masih kecil tuh ya, SD atau SMP. Dan tahu kenapa? Setahun 2 tahun kemudian terbongkarlah skandal bahwa ternyata mereka lip sync. Jadi buat gue album ini sangat bersejarah gitu. Karena seluruh dunia ditipu sama dua orang ini. Berjuta-juta kopi pak, dan ternyata bukan mereka yang nyanyi. Menurut gue keren sih, keren banget nih mereka nih. Milli Vanilli. Berikutnya album ini, Vanilla Ice to the Extreme. Sama nih cerita, hampir sama ceritanya kayak NKOTB. Jadi gue pikir ini adalah album pertamanya Vanilla Ice, tapi ternyata sebelum ini ada judul albumnya Hook kalau nggak salah, tapi nggak laku di pasaran, flop. Begitu album ini keluar, boom. Gue inget banget, gue kelas 3 SMP. Gue nggak into rap atau into hip hop sama sekali tadinya. Bayangin tadi gue cerita SMP gue lagi gila thrash metal. Tiba-tiba keluar ini Ice Ice Baby, dung 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 dung. Anjir, dia kok pakai samplingnya Queen sama si Bowie kan? Terus bule. Saat itu belum ada lah ya orang apa hip hop star atau rapper yang kulit putih gitu dan mendapatkan apa ya, ibaratnya dunia melek lah gitu sama lagu Ice Ice Baby. Dan inilah kenapa gue suka album ini, karena Ice Ice Baby akhirnya gue sempet mendalami hip hop gitu. SMP itu kelas 3 dan akhirnya SMA kelas 2 gue membentuk grup hip hop. Jadi awalnya karena dia akhirnya gue mendalami, ya gue jadi beli Criss Cross, Naughty by Nature, Run DMC, Cypress Hill, ya era-era itu ya. Dan gue sempat punya grup hip hop SMA gara-gara dia nih, si Robert Van Winkle ini. Lanjut berikut, waduh susah nih ya. Ini nggak ada covernya pak, nggak ada covernya. Karena apa? Ini adalah album promosi sebenarnya, promosi buat radio. Bisa tebak kan nih albumnya siapa? Mungkin kalau lebih deket, Akurama House Party. Jadi Akurama itu adalah sebuah record label nasional. Ini adalah album promosi untuk siapa? Barakatak. Ya, salah satu grup dance terbaik nasional. Grup dance terbaik Indonesia ya, yang pernah kita punya ini, Barakatak ya. Jadi sekitar 90 pertengahan ketika era-era house music lagi gila. Banyak klub saat itu di Indonesia ya bermunculan, dan karena house music lagi naik ya, tiba-tiba muncullah grup ini Barakatak dengan lagunya, musiknya asik dan maju. Ini buat gue sangat monumental karena 90-an itu terkenal dengan ineknya lagi bagus-bagusnya katanya ya.
Dan Barakatak mengakui itu, di era itu memang mereka bikin lagu untuk nemenin orang tripping, ya. Jadi no wonder. Fangkot lagi gila tuh saat itu. Terakhir, akhirnya sampai di terakhir. Album ini, Aquarium dari Aqua. Ini adalah album debutnya Aqua yang membawa mereka ke puncak popularitas saat itu. Ini album yang sangat sulit untuk didapatkan. Sangat sulit untuk didapatkan. Gue nggak terlalu gimana-gimana sama Aqua sebenarnya. Pada saat album ini rilis tuh 97 kalau nggak ya, pertengahan 90 sampai akhir 90. Gue nggak terlalu, 90-an itu gue lagi into industrial gitu, into Britpop. Gue lagi kesana gue ngumpulinnya. Nah, Aqua ini muncul, menurut gue termasuk salah satu grup Eurodance pionir lah ya. Karena setelah Aqua boom dengan Barbie Girl, terus Dr. Jones, muncul grup-grup yang mirip dia nih. Ada Venga Boys, ada siapa lagi ya era itu ya? Venga Boys, siapa lagi ya? Lupa gue. Aduh, yang 2DD itu lagu. Oh, Fun Factory, ya banyak lah ya. Tapi album ini gila. Nah, gue sempet nih nyari, karena gue akhirnya sering muterin lagu-lagunya mereka kan kalau gue perform gitu, Barbie Girl. Ternyata di pasaran sangat sulit karena entah kenapa ya, mungkin limited, gue nggak ngerti juga, susah. Dan sekalinya ada, harganya nggak masuk akal ya. Adalah beberapa yang kayak gitu kan. Dan aku sangat happy mendapatkan ini. Seru. Ada 3 lagu hitsnya. Barbie Girl, Dr. John, sama Turn Back Time. Lagu kesukaan gue nih, Turn Back Time, karena lagunya tiba-tiba jadi mellow kan. Sementara yang lainnya ngebeat abis gitu. Gitu. Itu aja sih dari sekian banyak pilihan. Sangat dilematis ya milihnya. Karena masing-masing punya story.